Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kemudian dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Hidup itu ritmenya seperti itu. Kita masih hidup, ada yang menghidupkan. Bayi lahir coer, urip. Ya, urip toh, sampai gede jadinya berkele kayak Rafi, kehendaknya Allah. Jadinya keriting kayak Ainun, kehendaknya Allah. Rambutnya ora patek lurus kayak Raya, kehendaknya Allah. Ma'ruf tambah berundel-berundel, kehendaknya Allah. Dah, ini kok anu ya, sebelah kiri kok kelompok keriting ini. Kok iso ya Moyo? Kok iso jejer? Kehendak Allah seperti itu. Jadi ketika kemudian kita sudah menyadari kita ini hidup, sadar yang kedua adalah akan mati. Maka berkali-kali disampaikan orang yang cerdas itu yang selalu ingat kematian. Kalau kita sudah sadar ini hidup, Allah ngasih kesempatan, waktu, peluang, semua ada, ya. Kemudian kita harus menyadari semua akan berakhir. Allah akan mematikan kembali. Selesai? Tidak. Inilah bedanya orang Islam dengan orang yang tidak mengimani ini. Orang yang tidak mengimani ini, habis mati selesai, mati dipendem, bongko ya wis, bahasanya gitu kasarannya. Nakal terserah. Matilah ya wis mati. Bongko dipendem, selesai. Itu orang-orang tidak beriman. Bagi kita orang Islam, setelah hidup, kemudian mati, dihidupkan lagi. Sadar nggak kalau sampai di sini? Sadar nggak kalau kita akan mati? Kalau sampai kita nggak sadar, bahaya. Cukup dengan kesadaran itu? Nggak cukup. Kalau kita sadar akan mati dan kita tidak sadar bahwa kematian itu adalah pintu kehidupan selanjutnya, udah. Wangel nih, kandani ya wangel. Nakal istiqomah dengan kenakalannya. Malas istiqomah dengan kemalasannya. Tapi kalau dia sadar, hidup ini kesempatan akan memaksimalkan potensinya untuk betul-betul bagaimana dirinya ini bisa taat kepada Allah. Perintahnya, larangannya, manfaatnya untuk semua yang ada di sekitarnya. Mati menyadari nanti ada kehidupan lagi sebagai pertanggungjawaban kita. Kenapa? Di akhir-akhirnya tsumma ilaihi turja'un. Kemudian setelah itu apa? Kamu dikembalikan kepadanya. Habis itu kita akan selesai dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak direnungkan betul-betul akan membuat orang-orang itu istiqomah konsisten dengan perbuatan-perbuatan mungkarnya. Atau dia akan selalu konsisten dengan kemalasan-kemalasannya. Maka saya selalu menyampaikan sama kalian, buatlah peluang-peluang yang Allah berikan sama kalian ini positif. Kalian harus membuat daya dukung teman-temanmu ini. Di motivasi, ya, di apalagi dikurei kupingin. Piye carane ayo dadi wong apik. Kalian butuh sistem itu. Sistem yang mengatur kalian supaya jadi orang baik. Dan itu biasakan. Seandainya suatu saat kalian harus ke tempat lain,
yang di situ terjadi lingkungan yang buruk, kalian membuat sistem lagi yang baik. Sistem yang baik itu gimana sih? Jadi kondisi yang kurang ideal buat ideal. Kok banyak yang nggak berjamaah? Ya, bagaimana caranya kemudian ambil peluang-peluang itu untuk kemudian kita bisa mendirikan sholat berjamaah. Kok banyak yang berkata-kata kotor nih, misuh, ya, buat sistem, ambil peluang-peluang itu untuk kemudian arahkan pembicaranya ke yang baik. Dari yang terkecil kemudian akan menjadi lebih besar. Kok nggak dapat sama sekali? Di sini buruk, pindah lagi ke sini buruk lagi. Kalian harus punya sistem pengendalian diri supaya kalian menjadi lebih baik, karena itu menjadi penyemangatmu untuk masa yang akan datang. Kamu tidak sampai terjatuh ke dalam hal-hal yang merugikan, apalagi sampai meninggalkan al-Islam. Tersisa hanya di KTP-nya saja, tapi isinya hilang. Gara-gara lingkungan, gara-gara kalian nggak membuat sistem positif, sehingga kalian tidak termotivasi. Nah, ini penting untuk kehidupan kita. Maka santri itu dimanapun harus siap. Berada di lingkungan comberan, ya dia tetap jadi mutiara. Apalagi dia di tempat yang baik, dia bersama-sama berjamaah bisa merubah dunia menjadi lebih baik, menjadi lebih indah. Kalau ada santri spesial kayak mutiara dengan mutiara, alah terus akeh tunggal. Tapi kemudian dia keluar dari zona itu, di situ ada zona gelap, melu gelap, padahal dia itu mutiara. Di pondok tidak ada yang ngerokok, mutiara semua toh, iya toh. Anak pondok nggak ada yang ngerokok, mutiara semua. Kemudian dia pulang liburan, ketemu ini dengan teman-teman yang semuanya merokok. Terus kemudian dia ikut merokok. Podo karo besi karaten, mutiara datang, ya melu karaten, nggak ada bedanya. Iku santri cap opong nih, ya. Itu bukan santri, hanya baik di komunitasnya, tidak baik ketika di komunitas yang lain. Itu bukan santri. Santri itu nggak seperti itu. Santri itu nggak harus ketemu sama orang baik terus, enggak. Suatu saat harus ketemu sama orang yang belum baik. Itu menjadi tugasnya supaya dia baik, bukan ikut-ikutan jadi nggak baik. Udah nggak ada zamannya lagi saya harus ngawasi kalian. Itu udah zaman-zaman dulu ketika kalian kecil saya sampaikan, kamu pilih teman-teman yang baik-baik nanti supaya ini jangan itu. Sudah kan udah gede. Mulailah dibuka peluang-peluang, kalian punya potensi dakwah yang akan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi nggak ada lagi santri yang tergoda sana sini. Udah cukup. Paham ya? Ini namanya santri. Jadi mutiara itu tetap harus jadi mutiara. Ditaruh di comberan pun juga dia tetap mutiara. Nah, ini yang benar. Ya, ini yang benar yang harus kalian seriusi. Karena kalian sudah gede-gede. SMA kelas 1 itu sudah dewasa banget. SMA kelas 1 nggak ada dewasa-dewasanya. Awes. Ya, ajur dunia, ya. Sakno orang tuh. Itu, ada yang mau disampaikan sampai di sini?